Baiklah, selamat bertemu kembali. Setelah kalian belajar mengenai bentuk pangkat atau bilangan berpangkat, maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai materi bentuk akar. Nah, sebelum kita belajar jauh mengenai bentuk akar, yang akan kita pelajari pertama adalah hubungan bilangan pangkat dan bentuk akar. Jadi, bilangan berpangkat itu memiliki hubungan dengan bentuk akar. Seperti apa hubungannya? Coba kalian perhatikan ya. Setelah kalian belajar mengenai bentuk bilangan berpangkat, maka kalian akan pelajari bilangan berpangkat pecahan. Pada video sebelumnya kita belum belajar mengenai bilangan berpangkat pecahan. Kita baru belajar mengenai pangkat negatif ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk pangkat pecahan. Karena apa? Kita akan menghubungkannya dengan bilangan atau bentuk akar. Oke. Coba kalian perhatikan di sini ada bilangan 4 pangkat setengah ya. 4 pangkat 1/2. Nah, bilangan 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ingat bahwa 2 pangkat 2 ketemunya adalah 4 loh. Jadi sama saja, cuma kita ubah menjadi bilangannya menjadi bentuk pangkat. Nah, perlu kalian ingat pada sifat ya bilangan berpangkat, kalau kurung itu adalah suatu perkalian, sehingga kita bisa kalikan pangkatnya ya. Ini 2 kali pangkat 2 kali 2 pangkat setengah, ini dikalikan ya, sama dengan 2 kali setengah adalah 1 ya, 2 pangkat 1, sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa 4 pangkat setengah itu sama dengan 2 dari perhitungan ini ya. 4 pangkat setengah adalah sama dengan 2. Hasilnya akan sama dengan akar dari 4 sama dengan 2. Berarti andaikan ada suatu bilangan 9 pangkat setengah itu sama dengan 3, itu akan sama hasilnya dengan akar dari 9 sama dengan 3. Nah ya, oke. Jadi bisa kita tuliskan hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar sebagai berikut. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M ya, dengan A tidak boleh 0 dan N tidak boleh 0 ya. Jadi membacanya seperti itu. Contoh, ubahlah bilangan berpangkat pecahan di bawah ini menjadi bentuk akar atau sebaliknya. Nah, nomor 1, 5 pangkat 2/3 kita akan membuat jadi bentuk akar. Nah, bagian bawah 3 itu kita masukkan di depan. Nah, ini angka utamanya 5, kemudian pangkat dari sini kita ya. Jadi bentuk akarnya seperti itu. Kita bisa lanjutkan. Jadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Oke, nomor 2, 8 pangkat 1/2. Nah, karena di sini ada pecahan campuran sehingga kita bisa ubah pecahan campurannya menjadi 1/2, itu jadi 3/2 ya. Jadi 8 pangkat 1/2 itu sama dengan 8 pangkat 3/2, sehingga kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat. Akar pangkat bagian bawahnya adalah 2, angka utamanya adalah 8, pangkatnya penyebutnya adalah 3 ya. Sehingga kita bisa menuliskan akar pangkat 2 dari 8 pangkat 3. Nah, tinggal kalian cari 8 pangkat 3 itu ketemunya berapa ya, ketemunya berapa. Namun yang paling khusus adalah ketika pangkat di sini 2 itu seringkali tidak ditulis. Jadi tidak ditulis seperti ini ya. Di sini itu tidak ditulis, cuma sebenarnya ada, yaitu pangkat 2. Nah,
Kemudian nomor 3, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Ya, kita tulis angka utamanya dulu. Angka utamanya adalah 3. Kemudian ini jadikan pecahan. Penyebutnya itu di dalam ini ya. Ini pembilangnya 2, penyebutnya 5. Nah, pada kelas 8 ya, kalian ingat, kalian telah menghafal bilangan yang dapat diakarkan menjadi bilangan bulat positif. Contohnya adalah akar dari 9 sama dengan 3. Masih ingat tidak? Nah, contoh yang lain misalkan akar dari 16 sama dengan 4, akar dari 25 sama dengan 5. Itu kalian dalam proses menghafal karena belum tahu silsilahnya. Mengapa hasilnya 3? Mengapa hasilnya 3? Pada pembahasan sebelumnya di depan simbol akar ada angka kecil yang harus ditulis ya. Angka kecil. Contohnya di sini misalkan angka kecilnya maksudnya gini. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, ini bilangannya ya di depannya. Pada contoh sebenarnya ada yaitu angka 2. Nah, sebenarnya di sini ada angka 2-nya ini. Ini ada angka 2-nya di sini, tapi tidak ditulis ya. Ini angka 2-nya. Namun lazimnya akar pangkat 2 kebanyakan tidak dicantumkan. Ingat, kebanyakan tidak dicantumkan. Sehingga kita bisa tulis ulang menjadi, nah, soal ini tadi yang tadinya tidak ada angka 2-nya, ya, tidak ada angka 2-nya, kita tulis ulang. Nah, kita tulis ulang menjadi akar pangkat 2 dari 9. Nah, angka 9 ini itu ya, ketika kita bicara perpangkatan, 9 itu adalah hasil dari 3 pangkat 2 ya. Kita ubah 9-nya menjadi 3 pangkat 2 ya, seperti ini. Nah, pada slide sebelumnya atau sebelumnya kita belajar mengenai pangkat pecahan ya. Ingat bahwa ini bagian penyebut, ini pembilang, sehingga kita bisa tuliskan penyebutnya, kita pindahkan ke bawah ini ya. Kemudian pembilangnya ke atas, ini angka utamanya, sehingga 2 bagi 2 sama dengan 1, sehingga 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan kenapa akar 9 itu sama dengan 3 ya, karena prosesnya seperti itu. Sehingga sama, akar 16 itu sama dengan 4 dari mana? Yaitu dari akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 2 sama dengan 4 pangkat 1 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Namun tidak semua bilangan akar mempunyai hasil bilangan bulat ya, sepertinya akar 3. Akar 3 itu berapa ya? Akar 5 itu berapa? Akar 11 itu berapa? Akar 20 itu berapa? Ya, tidak semuanya punya hasil bilangan bulat. Nah, bilangan-bilangan tersebut yang tidak memiliki hasil bilangan bulat dinamakan bilangan irasional. Ya, jadi akar 9 itu masuk ke bilangan rasional. Kenapa? Dia punya hasil bilangan 3. Ini namanya rasional. Sementara yang tidak punya akar 3, jangan dipaksa akar 3 sama dengan 1 atau akar 5 sama dengan 2. Jangan, tidak boleh dipaksa. Hafalannya harus tahu. Apa bilangan rasional itu? Apa bilangan irasional itu? Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, 3 itu di bilangan rasional. Kenapa? Bisa dibuat A per B, yaitu 3 per 1. Nah, sementara ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bentuk akar. Nah, yang tertera di sini ada 7 sifat-sifat bentuk akar ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu akar dari A kuadrat sama dengan A. Ya, ini sifat yang pertama. Maksudnya seperti apa? Ingat bahwa di depan angka akar itu sebenarnya ada angka 2 ya, tetapi tidak ditulis.
ya. Sebenarnya ada bilangan 2 tetapi tidak tulis, sehingga kita bisa menulis ulang menjadi akar pangkat 2 dari A pangkat 2 itu sama dengan kita ubah menjadi bilangan pangkat pecahan, yaitu 2/2 sama dengan A pangkat 1 sama dengan A, ya. Itu penjelasannya. Sehingga kalau ada contoh akar dari 10 kuadrat itu ya 10, akar dari 20 kuadrat ya 20, akar dari 5 kuadrat ya 5. Jadi kembali ke asalnya ya, atau kembali bilangannya. Karena apa? Karena ini alasannya tadi. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua, akar dari A, B itu kita bisa ubah menjadi jabarkan menjadi A kali B sama dengan akar A kali akar B ya. Contoh, misalkan ada akar 20 itu kita bisa ubah menjadi 10 kali 2 ya. Kita bisa jabarkan lagi menjadi 10 akar 10 kali akar 2, atau sebaliknya ya. Contoh misalkan akar 5 kali akar 4 itu sama dengan akar 5 kali 4 sama dengan akar 20 dan yang lain-lain. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa akar itu bisa dikali ya. Akar itu bisa dikali. Kemudian kita lanjut ke sifat yang nomor 3 ya. Akar A per B itu kita bisa jabarkan menjadi akar A dibagi akar B. Contoh ya, misalkan akar dari 15 per 3 itu kita bisa ubah menjadi akar 15 dibagi akar 3 ya, dan seterusnya. Itu kita juga bisa selesaikan. Kalau ini akar 15 per 3 itu sama dengan akar 5, ini juga bisa kita kalikan ya. Kita bagi ya menjadi akar 5. Ini bisa dibagi, coret saja ya. Jadinya akar 5 sama-sama dibagi akar 3. Kemudian yang nomor 4 ya, A akar C ditambah B akar C itu sama dengan akar A ditambah B dalam kurung akar C. Maksudnya apa? Bahwa ketika di dalam akar itu sama bilangannya, maka itu bisa dijumlahkan. Contohnya misalkan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 itu bisa dijumlahkan ya. Tetapi yang dijumlahkan yang di luar akar ya, yang di luar akar ini ya. Syaratnya apa? Syaratnya di dalam akar harus bilangan yang sama. Jadi kita bisa jumlahkan 2 ditambah 5 dalam kurung akar 3 sama dengan 7 akar 3. Tetapi ini tidak berlaku jika 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Kenapa tidak bisa dijumlahkan? Karena ya, bilangan di dalam akarnya berbeda. Di sini angkanya 3, di sini angkanya 2. Tidak boleh dijumlahkan. Ya, jangan dipaksa. Dia bisa dijumlahkan ketika bilangan di dalam akarnya sama. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Sama ya, ini pengurangan, tetapi dilihat bahwa di dalam akar bilangannya harus sama sehingga bisa dikurang ya. Bilangannya harus sama sehingga bisa dikurang. Saya kasih contoh, misalkan 7 akar 2 dikurang 5 akar 2. Ingat,
Yang kalian pertama harus perhatikan adalah bilangan di dalam akarnya sama nggak ini, ya, sama tidak ini ya. Ketika kalian sudah memperhatikan, oh sama, ternyata di dalam akar sama, bilangannya 2, maka ini bisa dikerjakan. 7 dikurang 5 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Sehingga misalkan contoh yang lain, 4 akar 3 dikurang 6 akar 3, ya. Di dalam akar bilangannya sama sehingga bisa dikurang. Ingat, yang dikurang adalah bilangan di luar akar. Bilangan di luar akar berapa? 4 dikurang 6 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Hati-hati bahwa ketika ada bilangan akar 4 ditambah akar 3 akar 4 dikurang 5 akar 4, ya. Itu hati-hati, dikira di sini bilangan 0 salah ya. Di sini sebenarnya ada bilangan 1 tetapi tidak tertulis, ya. Di sini ada angka 1 tapi tidak tertulis, sehingga kita bisa kerjakan. Karena ini akarnya sama semua, akar 4 akar 4 akar 4, sehingga kita bisa kerjakan 1 ditambah 3 dikurang 5, akarnya berapa? Akar 4 sama dengan 1 tambah 3 itu 4 dikurang 5 itu negatif 1 akar 4. Oh, ini ternyata negatif ya. Ini negatif 2, ini negatif 1 akar 4. Boleh tidak ditulis negatif satunya, negatif akar 4. Ya, satunya tidak ditulis nggak masalah. Kita lanjutkan ke sifat yang ke-6 ya. Sifat yang ke-6 yaitu perkalian lagi ya. Perkalian A akar C dikali B akar D sama dengan AB akar CD. Nah, yang dikalikan di luar akar dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dikalikan yang di dalam akar. Contoh ya, misalkan 2 akar 3 dikali 4 akar 5 ya. Yang kita kalikan di luar akar dengan yang di luar akar, yaitu apa? 2 kali 4, yang di dalam akar kita kalikan berapa? 3 kali 5 sama dengan 8 akar 15. Selanjutnya nomor 7 ya. A akar C dibagi B akar D, sehingga kita bisa pecah menjadi A per B dalam akar C per D. Sama ya, yang di luar akar dibagi yang di luar akar, yang di dalam akar dibagi dengan yang di dalam akar. Contoh 10 akar 8 dibagi 2 akar 4 ya. Itu kita bisa pecah menjadi 10 per 2 ya. Di dalam akar berapa? 8 per 4, sehingga kita bisa dapatkan hasil 10 bagi 2 sama dengan 5, 8 bagi 4 sama dengan 2. Maka ketemunya adalah 5 per 2.